Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, dan tak lupa yang saya hormati seluruh pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, dan hadirin pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam bulan puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dalam kajian Ramadan pada sore hari ini. Materi kita yaitu hikmah zakat fitrah dan zakat mal. Hadirin, tentunya zakat fitrah dan zakat mal telah dibahas dalam materi sebelumnya, yaitu bagaimana tentang zakat fitrah itu dan juga ketentuan-ketentuannya, syaratnya, dan juga diberikan kepada siapa saja. Nah, maka dari itu saat ini yang kita bahas adalah hikmahnya, ya. Tapi akan saya ulas sedikit ya tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah merupakan zakat ya yang termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, dan yang keempat zakat, dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Nah, maka dari itu zakat fitrah itu wajib dilakukan oleh semua umat Islam ya. Jadi zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan puasa, yaitu pada akhir dari puasa, yaitu setelah 1 bulan penuh kita berpuasa dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kenapa ini harus dilakukan dalam bulan puasa ya? Karena zakat fitrah merupakan pensucian jiwa ya, penyempurnaan ibadah ya puasa Ramadan, karena barangkali dalam proses perjalanan puasa kita di bulan Ramadan ini terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang, yang masih kurang. Nah, maka dari itu bentuk penyempurnaan adalah melalui zakat fitrah, dan ini harus dilakukan oleh semua umat muslim, bahkan bayi sekalipun ya yang lahir itu wajib untuk berzakat. Nah, itu untuk zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal itu zakat yang dikeluarkan oleh orang yang hartanya ya itu sudah mencapai nisabnya. Nah, nisab itu apa? Nisab itu adalah ukuran. Ya, jadi 85 gram emas. Nah, kalau diuangkan itu tinggal dikalikan saja. Misalnya 1 gram emas itu nilainya 1 juta. Maka tinggal dikalikan 1 juta kali 85. Jadi ketika kita memiliki harta ya sudah mencapai nisabnya 85 juta ya berupa tabungan atau emas. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari harta kita ya. Nah, waktunya atau haulnya itu 1 tahun. Misalnya zakat misalnya harta kita itu mencapai nisabnya itu pada bulan Muharram gitu ya, maka 1 tahun kemudian di bulan Muharram kita wajib untuk mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%. misalnya ya harta kita itu 85 atau 100, anggaplah 100 juta, kita punya tabungan itu 100 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakat itu 2,5% dari uang 100 juta itu, yaitu 2,5 juta. Lah, banyak sekali ya kalau uang 2,5 juta gitu ya. Nah, karena harta kita sudah nyampe
100 juta ibu-ibu lah. Tapi kalau misalnya kita punya harta hanya 1 juta, maka zakat yang kita keluarkan adalah 25% itu 25.000, sedikit ya, karena kalau hartanya 1 juta dan itu tidak wajib dikeluarkan karena belum mencapai nisabnya. Yang wajib adalah yang 100 juta tadi ya. Bagaimana ibu-ibu, milih yang mana? Milih yang 100 juta atau milih punya harta 1 juta? Nah, 2,5 juta itu harus kita keluarkan. Nah, jadi banyak godaan yang akan datang ya ibu-ibu, itu perlu tahu. 2,5 juta ya bisa dibuat untuk belanja daging gitu ya. Kalau ke mall itu bisa dibuat untuk beli sepatu, sendal ataupun baju gitu ya, itu cukup. Nah, maka kita harus berhati-hati dan mempunyai niat yang harus benar-benar kuat ya, untuk benar-benar melaksanakan perintah Allah. Nah ya, jadi jangan sampai kita melupakan zakat mal kita kalau memang harta kita sudah mencapai nisabnya ya. Jangan dipakai untuk zakat mal ya, jadi zakat mal didahulukan dulu ya. Nah, sekarang kita itulah tentang zakat fitrah dan zakat mal penjelasannya. Nah, sekarang kita menuju ke hikmahnya. Hikmah yang bisa kita petik dari melaksanakan zakat fitrah dan zakat mal, yang pertama adalah untuk mensucikan jiwa kita. Nah, kenapa? Karena zakat fitrah itu bersifat pribadi atau individu. Setiap orang itu harus melakukan itu, ya. Nah, untuk apa? Untuk membersihkan atau mensucikan jiwa kita, ya, dari perbuatan atau hal-hal yang mungkin ya kurang baik. Ya, nah itu kita sucikan, dan juga sebagai penyempurna ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Nah, untuk hikmah yang kedua yaitu untuk membersihkan harta kita. Nah, kenapa harta kita harus dibersihkan? Ya, barangkali dalam proses ya kita perjalanan untuk mendapatkan harta atau bekerja, nah itu ada hal-hal yang mungkin kita sadari atau tidak kita melakukan kesalahan ya. Misalnya ya, seorang pedagang gitu ya, kadang kita tidak berbuat salah ya, tidak mengurangi timbangan misalnya, tapi kita barangkali punya karyawan ya, karyawan itu mungkin tergesa-gesa atau terburu-buru cepat selesai pekerjaannya, sehingga menimbang segala sesuatu mungkin ada kurangnya ya. Nah, itu akan menjadikan harta kita itu kurang bersih gitu ya, kurang halal. Jadi kehalalannya masih ada pertanyaan-pertanyaan, jadi gitu ya. Nah, itu wajib kita bersihkan ya, sehingga harta kita nanti menjadi harta yang bersih. Nah, itu makanya ketika zakat mal itu kita lakukan, maka insya Allah harta kita akan menjadi bersih kembali. Nah, kalau hartanya sudah mencapai nisabnya. Nah, tetapi kalau misalnya orangnya tidak terlalu kaya ya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat atau zakat mal itu ya. Tetapi kalau ingin membersihkan hartanya ya bisa saja, itu lebih bagus ya. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan saat ini, nah segala sesuatu itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi Allah itu menyediakan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan ini. Nah, dalam firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya, yang artinya ambillah zakat
dari sebagian harta mereka, dan dengan itu mereka akan membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka, ya, karena sesungguhnya doamu akan menenteramkan jiwa mereka, ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu sudah jelas, ya, bahwa zakat ini, ya, zakat ini wajib dilakukan, bahkan ditekankan oleh Allah, ya, bukan diperintahkan hai manusia atau hai orang-orang yang beriman berzakatlah, bukan, tapi di situ ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi Allah memaksa agaknya gitu, ya, di dalam surat itu, di dalam ayat itu, ya. Nah, amil pada zaman dulu itu kenapa diberi jatah? Karena memang amil itu berkeliling untuk mengambil zakat orang-orang yang beriman, ya, orang-orang Islam, orang-orang yang mau berzakat gitu, ya. Nah, karena saking wajibnya gitu sampai Allah memaksa. Nah, jadi bukan hai orang-orang beriman berzakatlah, bukan. Jadi sampai ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, jadi seperti itu. Kenapa ya diambil sebagian harta dari mereka? Nah, jadi setelah berzakat itu diwajibkan untuk berdoa, mendoakan, ya. Kemudian kenapa harus berdoa? Ya, mendoakan orang-orang yang telah berzakat tadi, supaya orang-orang yang berzakat itu mendapatkan ketentraman hati, ketentraman jiwa. Kan sudah jelas tadi ayatnya, ya. Ya, jadi inna sholataka sakanul lahum, dan sesungguhnya, ya, doamu akan menenangkan, ya, menentramkan jiwa mereka. Jadi Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Jadi itu luar biasa sekali, ya, ayat itu. Nah, itu adalah dasar hukum dari zakat. Kenapa kita harus berzakat? Nah, hikmah yang ketiga adalah untuk mempererat tali silaturahim. Lah, kenapa kok bisa? Apa hubungannya dengan zakat dengan tali silaturahim? Ya, karena dengan berzakat kita lebih mempererat jalinan silaturahim, misalnya dengan orang atau saudara atau orang lain, ya, yang kita kenal dan mereka keadaannya termasuk dalam 8 golongan orang-orang yang membutuhkan atau mustahik itu. Nah, makanya mereka akan lebih menghargai kita, ya. Jadi hubungan kita akan lebih baik dengan mereka, dan mereka juga akan menjalin hubungan baik dengan kita kalau kita memberikan hak-hak mereka. Nah, hikmah berikutnya adalah membuat harta kita lebih berkah atau barokah. Lah, kok bisa, ya? Nah, kenapa? Jadi harta kita itu memang sebagian dari harta yang berlebih yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu ada hak-haknya orang miskin, ya. Nah, itu kalau diambil 2,5% dari nisab, ya, harta yang sudah mencapai nisabnya, ya, maka uang itu apakah berkurang? Ya, tentu saja berkurang. Tapi pasti Allah akan memberikan janjinya bahwa ketika kita bersedekah maka dilipat gandakan, ya, harta kita. Nah, apakah itu berupa harta? Nah, jadi jangan hanya memikirkan duniawi saja, ya, memikirkan harta atau uang saja. Padahal keberkahan itu tidak harus berupa uang, tetapi bisa berupa kesehatan, ya, bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak kita, keturunan kita, ya, atau menjadikan ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang berkah. Jadi keberkahan dari harta yang kita zakatkan atau sedekahkan itu bisa berupa kesehatan, ya. Kalau kita ingat bahwa pada waktu corona atau COVID-19, kita ingat berapa harga satu tabung oksigen itu mahal sekali, berapa juta itu, 3 juta lebih,
Nah, bagaimana dengan kita yang sehat? Nah, kita tidak perlu memakai oksigen ya, yang harganya juga berjuta-juta. Nah, itu harus kita pahami untuk hal seperti itu. Jadi jangan menganggap hanya kehilangan uang atau berkurang uang kita, tapi keberkahan itu bisa berupa kesehatan, anak-anak yang soleh, dan juga ilmu yang bermanfaat. Nah, hikmah yang kelima adalah rasa syukur ya, rasa syukur kepada Allah bahwa kita telah diberikan oleh Allah harta yang berlebih dan harus kita bagikan ya, harus sharing ya, berbagi ya, berbagi dengan orang yang sudah ditentukan oleh agama, mustahik ya, 8 golongan yang sudah ditentukan itu yang kita beri. Jadi bukan kita memberikan pada selain 8 golongan itu ya. Nah, hikmah yang terakhir yaitu kepedulian terhadap sesama atau kemanusiaan. Nah, jadi agama Islam itu sangat luar biasa. Kalau dalam agama Islam itu bagaimana kita diberikan aturan-aturan atau pedoman hidup, yaitu Al-Quran yang luar biasa, yang mengatur segalanya, bahkan sampai berbagi saja itu diatur. Kenapa? Supaya kita tidak salah gitu loh ya. Kalau dalam negara itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab lah, itu sungguh luar biasa para pendahulu kita itu. Jadi orang-orang dahulu itu, pemimpin-pemimpin kita, Ki Haji Ahmad Dahlan beserta sahabat-sahabatnya itu sungguh luar biasa, sampai merumuskan ya Pancasila itu mengaplikasikan dari pedoman-pedoman yang ada di Al-Quran. Misalnya kemanusiaan ya, sama ketika kita berzakat itu kita care, peduli kepada manusia. Jadi kita memanusiakan manusia. Kalau di dalam Pancasila ada adil dan beradab lah, sama. Jadi kita itu, kenapa kita berzakat itu diberikan kepada 8 golongan. Nah, itu sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran ya, 8 golongan. Ada orang fakir, miskin, ibnu sabil, amil ya, mu'allaf ya, sabilillah, musafir lah. Itu 8 golongan itu adalah bentuk dari keadilan kita ya, keadilan kita untuk memanusiakan manusia, care terhadap orang-orang yang membutuhkan atau mustahik itu ya, beradab. Kenapa? Karena kita memberinya juga dengan tentu saja dengan adab ya, dengan baik ya. Jadi kita kalau memberikan sesuatu itu tidak usah berkata-kata yang buruk ya, dengan lembut ya, dengan tersenyum. Kalau kita memberikan sesuatu, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nah, jadi bagaimana kalau kita memberikan kepada 8 golongan itu supaya kita tidak salah untuk memberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan atau mustahik itu. Nah, kalau kita memberikan kepada orang kaya lah, mereka nggak butuh beras gitu loh ya. Kalau kita berzakat fitrah berupa beras atau uang ya, tentunya tidak banyak gitu. Kalau beras kan 2,5 kilo gitu ya. Kalau beras, kalau uang ya kalau diuangkan ya berapa nilai beras itu. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau orang kaya itu tidak butuh beras, mereka butuh jalan-jalan, mereka butuh naik pesawat ya, untuk jalan-jalan, mereka butuh tidur di hotel, bersenang-senang. Nah, seperti itu. Sedangkan mustahik, orang yang membutuhkan itu benar-benar membutuhkan apa yang menjadi hak mereka, yang kita keluarkan gitu ya, zakat atau sedekah yang kita keluarkan ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Nah, ibu-ibu hadirin pemirsa yang berbahagia, nah kenapa kita harus mengenal hikmah dari zakat fitrah dan zakat mal itu, supaya kita tahu dasar hukumnya, bagaimana kita
mendistribusikan zakat kita atau sedekah kita, jangan sampai salah alamat kan gitu ya. Nah, supaya kita juga ikhlas ketika oh ya Allah memberikan pada orang yang benar-benar membutuhkan, seperti itu ya. Saya kira itu ibu-ibu hadirin pemirsa yang berbahagia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.